Baik, saya akan menyampaikan renungan berdasarkan bacaan Alkitab hari ini dari Matius 18 ayat 2 sampai dengan ayat 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkan kepadanya seorang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dijual bersama anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, saya membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik hamba itu, katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan mohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi pada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan pada algojo-algojo sampai melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih, bacaan hari ini saya kira cocok juga dengan apa yang menjadi gerakan devosi Kremenali, sekaligus juga memberi kepada kita semua sebuah gambaran betapa kita manusia seringkali kita dengan mudah memohonkan kemurahan dan belas kasih Tuhan, kerahiman ilahi. Tetapi kita sulit dan bahkan pelit untuk berlaku yang sama. Nah, saya harap ini kelompok paguyuban devosi kerahiman ilahi ini betul-betul orang-orang yang punya hati yang berbelas kasih itu. Amin. Kalau tidak, ya itu hanya devosi ritual itu, tapi tidak mengubah hati. Nah, ini saya kira pertanyaan penting. Saya berharap justru kelompok kerahiman ilahi itu pertama-tama sungguh memiliki hati yang berbelas kasih, hati yang memiliki kerahiman seperti diharapkan dari semua. Tadi supaya kita punya gambaran, itu mungkin perlu kita membuat suatu hitung-hitungan dulu ya, kalau di kurs ya, barangkali supaya kita punya bayangan ya. Kan Yesus mengatakan apakah 7 kali. Nah, Yesus memberikan angka 7 itu dianggap sudah sempurna. Sudah bagus itu 7. Ya, kita punya 7 sakramen, 7 bermacam-macam 7 karena Roh Kudus dan seterusnya. Tapi saya mengatakan 70 kali 7. Ungkapan untuk mengatakan kata lain dari tanpa batas. Kalau orang Jawa mengatakan ya ping seket buntet itu ya, sampai ya tidak ada batasnya, itulah kata lain. Jadi 70 itu sudah bagus. Dikatakan 70 kali 7. Itu bukan soal 49 atau angka 7, bukan. Tapi mengatakan sampai seperti ayat tak terbatas. Maka digambarkan ada seorang hamba yang berutang 10.000 talenta dan berapa tadi? 100 dinar. Supaya kita punya bandingan ya. Mari kita sedikit hitungan. Kalau 1 dinar dikatakan itu upah sehari.
Ya, anggap saja sekarang upah tukang, anggap saja supaya gampang 100.000 ya sehari, kurang lebih gitu di Jakarta. Dan beberapa saya kira tukang yang paling rendah itu 100.000 hari ya, anggap saja begitu ya. Oke. Berarti kalau 100 dinar berarti 100 kali 100.000. Berapa Ibu-ibu? Berapa? 100 kali 100.000. Berapa? 1 juta. Hah? 1 juta. juta. 10 juta. 10 juta. Oh, ya, 10 juta ya. Oke. Itu hutang yang gambar tadi yang. Tapi yang hutang 10.000 talenta itu berapa? Mari kita hitung. 1 talenta. Nah, ibu-ibu kan biasanya sangat cermat ya kalau ngitung-hitungan ya. Mencongak ini. 1 talenta kira-kira 6.000 dinar. Dikurskan ya nanti dengan rupiah ya. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Nah, kalau ya 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Berarti berapa, Ibu? 1 talenta sama dengan berapa? Sama dengan 6.000 kali 100.000. Berapa? Ya. 600 juta. 6.000. Berapa? 600 juta ya? Ya, 600 juta. Oke, itu baru 1 talenta loh ya. Ya. 1 talenta ya. Oke. Padahal tadi berarti berapa kalau talenta? Kalau 10.000 talenta berarti berapa? Aduh. 10.000 kali 6.000 kali 100.000 berarti. Harus pakai. Angkanya 12 berarti berapa? Angka nolnya 12 berarti 12 juta. 6 triliun. 6 triliun ya, bukan miliar. Oh ya, 1 triliun. Ya, berarti ya. Tahu ya, Ibu ya. Satunya utangnya 6 triliun, satunya hanya berapa? 10 juta. Ya kan? Bisa dibandingkan? Ya. Jadi yang utangnya 6 triliun dihapuskan karena minta, tapi ketika temannya utangnya hanya 10 juta, tidak mau. Lah ini kan gambaran ekstrim ya, Bapak Ibu ya. Ya. Jadi 6 triliun dengan saya di GIB juta itu doa kerahiman ilahi. Doa kerahiman di GIB. Iya, jadi kurang lebih ya begitu Bapak Ibu ya. Ekstrem, jomplang sekali ya. Nah, itu kita. Kadangkala kita itu ingin Tuhan berbelas kasih tanpa batas, tetapi kalau kita pada orang lain itu pelit dan sulit. Nah, maka kita diajak untuk belajar. Belajar untuk memiliki hati yang berbelas kasih seperti Allah. Tidak mudah ampuni. Apa yang kita dengarkan hari ini dari Matius 18 itu bagian akhir. Pengajaran Yesus dari Matius 18. Ada 5 pengajaran pokok, maka kalau ada waktu, Bapak Ibu silakan nanti membaca mendalami Matius 18. 5 perikop. Masing-masing perikop itu punya pengajaran tentang kekristenan. Dan ini ajaran-ajaran yang perlu untuk menjadi ukuran apakah kita itu sungguh-sungguh komunitas Kristiani. Yang pertama, besar, itulah yang melayani. Yang kedua, sebaik-baiknya anggota murid Yesus adalah yang bisa jadi teladan. Kalau tidak bisa jadi teladan, minimal jadi anggota yang baik. Dan jangan sampai menjadi batu sandungan. Nah, itu. Kalau nggak bisa yang ideal, ya sudahlah jadi anggota yang baik-baik. Itu lumayan. Tapi jangan jadi biang kerok, jangan jadi batu sandungan yang lain. Yang ketiga adalah semangat gembalang baik, mencari hilang. Bahwa satu orang itu begitu penting di mata Tuhan. Satu orang nilainya sama dengan yang 99. Jadi di mata Tuhan, satu orang sungguh martabatnya sama. Maka kita diajak untuk selalu jangan sampai ada yang hilang, jangan sampai ada yang tertinggal dan ditinggalkan. Yang keempat itu adalah tentang bagaimana bisa saling mengkoreksi satu sama lain dalam semangat persaudaraan Kristiani. Ingin supaya maju.
atau prinsip yang disebutkan correctio fraterna. Jadi saling menegur, tetapi bertahap. Yang pertama apa? 4 mata, dari hati ke hati. 4 mata bukan acara dukul ya, sudah nggak ada lagi itu. Dulu ada 4 mata ya. 4 mata, dari hati ke hati. Kalau nggak bisa ngajak temannya, yang lain lalu ngajak komunitas. Jadi bertahap sampai objektif. Yang sering terjadi, yang kita di antara kita adalah apa? Bahasa Jawanya apa? Ngerasani. Membicarakan di belakang. Ya dia nggak tahu, dia nggak dengar. Yang benar dan baik adalah kita omong pada yang bersangkutan. Supaya apa yang didengar, apa yang dilihat kurang baik itu ditangkap dengan jelas dan dengan cara yang baik. Nah, yang kelima, ini yang kita dengar hari ini, yaitu pengampunan atau rekonsiliasi. Bahwa saling mengampuni, dan ini adalah salah satu ajaran Yesus yang paling sulit. Karena Yesus mengatakan, kasihlah sesamamu, dikatakan dalam firman, kasihlah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, begitu ya. Jadi ikut Yesus tidak mudah. Dan inilah salah satu ajaran Yesus yang tak boleh dikatakan paling sulit. Bapak Ibu sekalian, kita diajari oleh Yesus dalam doa Bapa kami. Bagaimana Bapa kami? Bagian tadi sudah doa kami juga. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun juga mau mengampuni yang bersalah kepada kami. Nah, sudah berapa ribu berdoa Bapa kami? Berapa yang sungguh sudah kita ampuni? Makanya kalau kamu tidak mengampuni dengan sepenuh hati, memang tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Ini salah satu ajaran Yesus yang paling sulit. Tetapi kalau kita bisa melaksanakannya, maka kita sudah semakin mengikuti Yesus. Maka ada ungkapan, mungkin kalau dibutuhkan saya nanti juga boleh share ini juga boleh ya. Share screen juga boleh. Bukan bisa mengikuti ya. Coba saya share screen ya. Coba supaya nanti, apakah kelihatan? Nampak di layar? Nampak ya? Halo? Belum. Sudah? Belum nampak ya? Sudah Romo, sudah tampak. Sudah ya? Ini tadi ya, hitung-hitungannya ya. Oke. Bahwa berbuat salah itu adalah kodrat kemanusiaan kita. Tidak ada satupun dari kita yang lepas dari kesalahan. Tetapi, but to forgive is divine. Tapi kalau kita sudah mengampuni, kita semakin ilahi. Pengampunan itu adalah salah rahmat ilahi Tuhan sendiri. Jadi kalau kita bersalah, khilaf itu ya bawaannya manusia. Tapi kita sudah sampai belajar mengasihi, mengampuni, itu berarti kita semakin ilahi. Dan ingat bahwa bukan hak kita untuk menghakimi. Penghakiman itu adalah hak Allah sendiri. Maka dikatakan oleh Paus Fransiskus, siapa saya sehingga saya mengadili, menghakimi yang lain. Jangan sampai kita sendiri, karena kelemahan kita sendiri, kita menjadi orang-orang yang mudah untuk mengadili orang lain. Nah, saya diajari anak kecil, anak TK ini. Kita nunjuk-nunjuk kesalahan orang itu ilmunya baik juga nih. Jadi 1 ke depan ke arah orang lain, jempolnya atas, 3 kembali ke kita. Berarti kita diingatkan bahwa yang punya hak menghakimi hanya Tuhan. Kalau kita menunjuk 1 ke teman kita, tetangga kita, siapapun yang sesama kita, 3 jari itu menunjuk pada diri kita sendiri. Maka kita selalu dalam masa Paskah ini belajar untuk menata diri supaya kita sadar, dan karena itu belajar untuk semakin hati seperti Bapa di surga. Nah, kalau kita melihat di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2843, kita berarti bahwa pengampunan adalah kesempurnaan kasih dengan segenap hati. Maka
kita diajak untuk membuka diri bagi Roh Kudus agar dapat menjadikan luka ini suatu belas kasih dan pemberian, menjadikan kesalahan kita suatu doa dan permohonan syukur. Doa orang Kristen 2844. Malahan mengampuni musuh-musuh. Ia mengubah murid dengan menjadikannya serupa dengan gurunya. Pengampunan adalah suatu puncak doa Kristen. Karena itu, hanya hati yang sesuai dengan belas kasih ilahi dapat menerima anugerah doa di dalam dirinya. Jadi memang tidak mudah Bapak Ibu bisa mengampuni rahmat Tuhan. Dan kita dimampukan untuk itu. Dan perlu kita mohon. Maka setiap kali kita diajak berdoa, Bapak kami kan, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mau mengampuni yang bersalah kepada kami. Maka dikatakan pengampunan membuktikan juga bahwa di dunia kita ini cinta, kasih lebih kuat daripada dosa dan kemanusiaan kita. Para martir masa lampau dan dewasa ini dikesaksikan untuk Yesus. Pengampunan adalah syarat utama untuk perdamaian anak-anak Allah dengan Bapaknya dan antara manusia satu sama lain. Maka Bapak Ibu, inilah matematika Yesus. One cross, 1 salib, 3 paku, dan itu diberikan pada kita pengampunan. 1 salib, 3 luka-luka pakunya, dan pengampunan, belas kasih. Maka Bapak Ibu terkasih, yang suka film kungfu ya, Hero, itu bintangnya Jet Li itu. Yang pernah lihat, itu film lama ini. Tapi menarik bagi saya, karena biasanya film kungfu itu plotnya sama ya, dari balas dendam jadi balas dendam, itu udah selesai lah filmnya. Jadi mulai dengan balas dendam, setelah tercapai balas dendamnya, akhirnya selesai filmnya dan meninggalkan untuk film berikutnya. Tapi begitu aja muter. Tapi ini lain ini, menarik. Kenapa? Ada ilmu pedang itu. Tingkat pertama, persatuan manusia dengan pedang. Manusia menyatu dengan pedang. Ketika orang menguasai tingkat ini, bahkan rumput di tangan bisa menjadi pedang yang dapat mematikan. Jadi rumput mematikan, tidak lagi pedang di tangan, bisa pedang dalam hati. Ilmu pedang yang kedua, tanpa pedang di tangan, tapi hanya pedang di hati. Manusia melepaskan pedang di tangannya, tapi masih membawa pedang dalam hati. Ia menguasai jiwa dari pedang dan dalam hatinya. Ia bisa membunuh lawan dari jauh tanpa pedang sekalipun, tanpa pedang di tangan, tapi masih bisa membunuh. Pedang yang ketiga, nah ini yang diharapkan dari kita semua, Bapak Ibu, yaitu apa? Tanpa pedang di tangan dan pedang di hati. Yang ada menerima sekali dengan lapang dada, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi balas dendam, tidak ada lagi pembunuhan, yang ada adalah damailah ini. Kita diajak jangan sampai kita orang Kristiani, apalagi para devosan kriminal masih menyimpan pedang tuh dalam hatinya. Ya, mari dilepaskan pedangnya ini. Dilepaskan pedangnya ya, supaya kita damai dan kan kita bisa mengampuni. Nah, untuk bisa melihat betapa ternyata tidak mudah mengampuni, saya berikan ceritaan ya. Ini kira-kira udah 9/11 ya. Ada yang menarik di situ, di New York, di Ground Zero itu. Ada salib di situ. Menarik itu. Dan ada bukunya juga, dibuat oleh seorang imam. Salib di ya tempat di mana reruntuhan WTO itu, 9/11. Ada seorang bernama Paul Fox, saksi hidup. Belajar mengampuni. Apa yang dikatakan? Kisahnya adalah pada waktu itu Presiden Obama kalau tidak salah mengumumkan bahwa Osama bin Laden sudah ditangkap dan tewas. Dan orang berkumpul di depan Gedung Putih dan merayakan. Tapi seorang salah korban itu mengatakan, sebagai seorang Kristiani, merayakan kematian seseorang itu kayaknya yang nggak benar juga. Tuhan mengasihi setiap orang, bahkan Osama. Inilah kenyataan berat yang harus
diterima. Lalu dia mengatakan bahwa kematian Osama bin Laden, Muslim radikal dan teroris itu, educating him one of the toughest lesson of Christianity, forgiveness. Bagi dia adalah inilah pengajaran yang paling berat dari kekristenan, yaitu pengampunan. Pertanyaannya, kita bertanya, apakah dia sudah mengampuni atau belum? Nah, ini jawaban dia. Ketika ditanya, apakah saya mengampuni dia? Ini pertanyaan yang sulit. Kita tahu Osama tidak sama aja dengan yang lain, tetapi dia mengatakan, saya belum sampai ke sana. Dia masih dalam proses belajar mengampuni. Ini contoh betul tidak mudah. Dan saya kasih contoh lagi sebagai kesaksian. Ini sampai jam 25 menit ya, 20 menit ya. Satu lagi kesaksian yang justru memberikan harapan. Yaitu seorang, ya Bapak Ibu mungkin kalau anak-anak remaja suka drakor ya, Korea ya, ibu-ibu atau bapak-bapak, oma-opa, saya tidak tahu apakah juga mengikuti drama Korea. Tapi di antara sekian banyak yang menarik di Korea Selatan adalah tokoh ini, Thomas More Kim Dae-jung. Dia seorang presiden, orang Katolik, yang membawa justru perubahan besar sehingga Korea maju seperti sekarang ini. Tulisan yang terkenal dari dia adalah, saya tidak pernah kehilangan harapan. Dan dia mengatakan, dia mengalami banyak situasi sulit, ditangkap, diculik, disiksa, dipenjara, dibuang nyaris mati, berkali-kali lolos dari maut, dan ia menjadi seorang yang bergabung dalam kekuatan pro-demokrasi sebagai aktivis. Dia pernah nyoba nyalon, nyapres ya, 2 kali, gagal itu, 87, 82. Baru pada nyapres yang ketiga, ke-15, tahun 97, saat 72. Ini Bapak Ibu sekalian yang masih umur di bawah 70 atau 72, masih ada harapan ya. Jangan, boleh mencoba itu ya. Jangan merasa terlalu tua ya. 72 dia mencalon, nyapres dan menang. Nah, dia mengatakan begini. Ini pidatonya ini, pidato kemenangan. Saya tidak dapat bertahan menghadapi kesulitan tanpa dukungan dari warga sebangsa dan teman-teman pecinta demokrasi di seluruh dunia. Ini yang penting nih. Kekuatan juga datang dari keyakinan iman pribadi saya. Nah, apa yang dia buat itu? Yang menarik. Sepanjang hidup saya telah mengalami diambang kematian 4 kali, mau dieksekusi 4 kali ini. 6 tahun di penjara, 10 tahun dibuang sebagai tahanan rumah. Saya tidak pernah kehilangan harapan, sehingga semuanya menjadi seperti sekarang. Dan ingat, dia juga adalah presiden yang mendapatkan Nobel Perdamaian Dunia tahun 2000. Nah, ini yang penting ini, pelajarannya ini. Saya seorang Katolik. Ini di pidato TV ini. Iman saya memberikan kekuatan saya untuk mengatasi segala rasa dan kejujuran kodrati seperti balas dendam. Yesus adalah teladan utama saya. Khotbah di bukit sumber inspirasi saya. Ia mengajarkan untuk mencintai dan mengampuni, termasuk yang membenci saya. Iman sayalah yang memampukan saya mengambil langkah-langkah drastis ini. Rekonsiliasi adalah kunci penyelesaian masalah. Kalau hanya balas dendam tidak menyelesaikan masalah, hanya menunda, bahkan memperpanjang masalah. Nah, ini langkah politik yang diambil. Saya ampuni, tapi proses hukum harus ditegakkan supaya ada jamin bagi seluruh bangsa bahwa siapapun tanpa pandang bulu yang bersalah harus dihukum, tetapi tidak bisa enak-enakan dan bebas. Tetapi untuk mengatasi masalah bangsa besar ini, kita harus melibatkan semua orang untuk keluar dari krisis berat bangsa Korea Selatan. Kita tidak boleh membenci dan membasmi orangnya, tetapi kesalahan, kejahatannya, itulah yang dibersihkan dan dibasmi. Syukurlah, puji Tuhan, langkah ini sungguh luar biasa bagi kami bangsa Korea. Kami telah bangkit kembali mengatasi krisis berat yang menimpa bangsa kami. Kalau Bapak Ibu Korea Maju, salah satu yang dia meletakkan dasar ini. Kita belum berhasil, tapi moga-moga berhasil. Rekonsiliasi, kalau nggak ribut terus. Nggak pernah bisa bangun.
mereka bisa membangun. Nah, ini pesan dia dan surat dia kepada anak laki-lakinya. Ini sebagai penutup kesan ini. Ini penting Bapak Ibu. Betapa mengampuni itu membutuhkan suatu situasi tertentu, kualifikasi tertentu. Dia mengatakan begini, hanya orang yang memiliki hati yang besar dan kuat, yang mampu mengampuni dan mencintai. Jadi, untuk bisa mengampuni, itu hanya orang-orang yang berhati besar. Dan orang-orang yang memiliki kelapangan. Tetaplah tabah kepada Tuhan, mohon beri kekuatan untuk mencintai dan mengampuni musuh-musuh kita. Mari kita bersama-sama tetap teguh melangkah di jalan cinta kasih ini, yaitu menjadi juara-juara, pemenang-pemenang, jagoan-jagoan cinta kasih. Ini surat Bapak kepada anak ketika mau dieksekusi. Nggak jadi sih, tapi pesannya jelas. Bahwa hanya orang memiliki hati yang besar dan kuat, mampu mengampuni. Maka Bapak Ibu terkasih, kita bisa mengampuni. Kita membebaskan diri kita dari beban kepahitan hidup. Kita membebaskan orang lain dari beban rasa bersalah. Namun pengampunan harus datang dari hati yang paling dalam. Sepenuh hati, tulus ikhlas, dan hangat. Pengampunan yang dingin setengah hati justru menunda mengampuni. Hanya akan memperdalam luka, memperpanjang kepahitan, amarah, dendam. Menunda kebahagiaan. Hidup ini singkat, waktu terus berlari. Hari ini adalah hari untuk mulai belajar mengampuni dengan sepenuh hati. Dan kalau hari-hari ini kita diajak memasuki Prapaskah ketiga seterusnya, Paus mengingatkan kita semua. Orang ikut atau malas atau malu untuk datang kepada pengakuan sakramen tobat. Mereka lupa bahwa tidak akan berjumpa dengan hakim yang ganas dan kejam, tetapi justru bertemu dengan Allah Bapa yang berbelas kasih. Maka mari kita merahmat Tuhan, lebih-lebih kepada para Bapak Ibu saudara sekalian, para dikosan Kremahi. Mari kita belajar. Seperti kata-kata Yesus, hendaklah kamu murah hati, seperti Bapamu di surga adalah hati. Kalau kita berbuat baik pada orang yang telah berbuat baik pada kita, itu namanya balas budi. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain yang sebelum orang lain berbuat baik pada kita, itulah namanya kita baik hati. Tetapi, kalau kita mampu berbaik pada orang yang telah berbuat jahat kepada kita, itu namanya kemurahan hati. Itulah kesempurnaan kasih yang diharapkan dari kita semua. Bapak yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan, bebaskanlah kami dari racun kepahitan dan kekerasan hati. Dan berikanlah kami rahmat untuk mampu mengampuni dengan sepenuh hati mereka yang telah melukai, menyakiti, dan memusuhi kami. Maka kami akan menikmati kehangatan belas kasih dan pengampunan yang berlimpah. Kami beroleh damai yang sejati. Amin.